Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Veriska Oliandriani. Saya mahasiswa BINUS University, BINUSian B29 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan konsep resiko manajemen, isu manajemen, dan krisis manajemen. Dalam dunia organisasi atau perusahaan, masalah itu bisa dihindari. Yang membedakan perusahaan yang sukses dan yang gagal adalah bagaimana mereka mengelola resiko, isu, dan juga krisis. Tiga konsep ini sebenarnya saling berhubungan, seperti tahapan sebuah masalah. Mulai dari potensi masalah kecil, sampai masalah besar yang mengancam perusahaan. Yang pertama adalah resiko manajemen. Resiko manajemen adalah proses untuk mengenali, menganalisis, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Tujuannya adalah mencegah atau meminimalkan dampak buruk di masa depan. Dalam resiko manajemen, perusahaan biasanya melakukan identifikasi resiko. Apa saja kemungkinan masalah yang muncul sepertinya. Lalu analisis resiko. Seperti seberapa besar dampaknya dari peluang terjadinya. Mitigasi resiko, seperti apa langkah pencegah atau pengamanan yang harus dilakukan. Lalu ada monitoring, memantau agar resiko tidak benar-benar terjadi. Contohnya perusahaan teknologi selalu melakukan uji kualitas produk sebelum dirilis untuk mencegah produk cacat. Semakin banyak potensi masalah yang terdeteksi di awal, semakin kecil peluang terjadinya kerugian besar di masa depan. Lalu yang kedua adalah isu manajemen. Isu manajemen adalah proses penanganan masalah yang sudah mulai muncul, tetapi belum menjadi krisis besar. Isu biasanya belum merusak, tetapi jika diabaikan bisa berkembang menjadi krisis. Manajemen isu berfokus pada deteksi awal masalah di lapangan, analisis apakah isu ini berpotensi membesar, menentukan tindakan cepat, dan menjaga komunikasi dengan pihak terikat. Contohnya, jika pelanggan mulai mengeluhkan baterai smartphone cepat panas, itu adalah isu. Kalau perusahaan cepat merespon, mencari penyebab, dan memperbaiki produk, maka masalah tidak akan berkembang lebih jauh. Lalu yang terakhir adalah krisis manajemen. Krisis manajemen ini adalah penanganan ketika masalah sudah membesar, mengancam reputasi, operasional, bahkan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam situasi krisis, perusahaan harus, yang pertama, bertindak cepat dan tegas. Kedua, menunjukkan transparansi. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan konsumen. Yang keempat, berkomunikasi jelas agar tidak memicu kepanikan. Yang kelima, menyiapkan rencana pemulihan jangka panjang. Krisis ini biasanya berdampak besar pada publik, media, dan juga kepercayaan konsumen. Untuk contoh nyata, saya mengambil perusahaan Samsung. Yang salah satu contoh paling terkenal adalah kasus Samsung Galaxy Note 7 pada tahun 2016. Samsung menghadapi krisis global
ketika banyak laporan muncul bahwa baterai Samsung Note 7 meledak dan terbakar. Kejadian ini sangat serius karena mengancam keselamatan pengguna. Lalu, apa yang dilakukan Samsung? Pertama, penanganan krisis. Samsung melakukan recall global, menarik jutaan unit di pasar, menghentikan produksi Note 7 sepenuhnya, melakukan integrasi besar untuk menemukan penyebab ledakan, membuka hasil integrasi secara transparan ke seluruh dunia, memperketat standar penguji baterai dengan 8 poin baterai safety check. Langkah cepat dan terbuka ini membantu Samsung memulihkan kepercayaan publik meskipun sempat mengalami kerugian besar. Pelajaran penting dari kasus Samsung. Yang pertama, pentingnya resiko manajemen. Seandainya analisis resiko dan tes kualitas dilakukan lebih mendalam, masalah baterai bisa terdeteksi lebih awal. Kasus ini menunjukkan bahwa pencegahan selalu lebih murah daripada penanganan krisis. Yang kedua, pentingnya isu manajemen. Ketika ada laporan awal baterai panas, itu sebenarnya adalah isu. Jika perusahaan lebih cepat menangani isu tersebut, mungkin krisis tidak akan sebesar itu. Artinya, isu kecil yang diabaikan bisa berubah menjadi bencana besar. Lalu, yang ketiga adalah pentingnya krisis manajemen. Dalam krisis besar, reaksi perusahaan menunjukkan apakah publik masih percaya atau tidak. Tetapi cara Samsung menangani krisis dengan cepat, terbuka, dan bertanggung jawab membuat mereka bisa bangkit lagi dan tetap menjadi brand global. Baik, untuk kesimpulannya dari materi ini adalah yang pertama, resiko manajemen. Resiko manajemen itu menjaga perusahaan dari masalah sebelum terjadi. Terus yang kedua, isu manajemen. Isu manajemen itu mengontrol masalah ketika baru muncul. Lalu yang ketiga, krisis manajemen. Krisis manajemen menyelamatkan perusahaan ketika masalah sudah besar dan berdampak luas. Kasus Samsung ini menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan mengelola resiko dan isu, semakin kecil kemungkinan mereka menghadapi krisis besar. Dan ketika krisis terjadi, kemampuan menangani situasi dengan cepat dan transparan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.